Ya, terima kasih pemirsa masih bersama kami di Hidup Sehat. Nah, sesuai janji kita tadi dok, kita lanjutkan perbincangan. Kita bisa nggak sih dok mengenali makanan-makanan yang ternyata bisa menyebabkan kita keracunan? Itu ada ciri-cirinya nggak dok? Ada banget ya Mbak Margaret, maksudnya gini, pertama kita lihat dulu warna nih nomor satu, berubah atau tidak. Oke. Terus kemudian tekstur, misalnya tadi makannya padat terus jadi agak lebih lembek, misalkan gitu. Lendir, nah itu juga sering tuh. Terus misalnya ada kayak tambahan putih-putih yang ternyata dia sebenarnya sudah terkontaminasi jamur. Kemudian tentu yang kita harus kenali adalah dari baunya ya, gitu. Karena kan baunya bisa berubah tuh kalau misalnya sudah terkontaminasi bakteri. Oke, nah ini pemirsa tadi sudah dijelaskan seperti apa ciri-cirinya ya dokter, seperti berlendir, kemudian ada bau. Ya. Dan kalau kita kaitkan dengan informasi mengenai anak-anak yang keracunan MBG tadi dok, bisa mungkin diedukasi nih ke anak-anak untuk cara mengenalinya seperti apa nih, kan anak-anak biasanya anak-anak agak percaya susah aja ya. gitu ya dok ya. Mungkin ada nggak sih tipsnya buat anak-anak nih, buat adik-adik? Mungkin dari orang tuanya dulu harus menginformasikan ke anak-anaknya ya. Coba nanti kalau sebelum makan dilihat ada warnanya misalnya kok aneh gitu, baunya dicium gitu. Terus habis kayak gitu mungkin dicicipin dulu sedikit, karena sudah pasti kalau misalnya makanan yang sudah berubah dan akhirnya sudah terkontaminasi oleh suatu zat, rasanya pun juga pasti akan berubah. Misalkan menjadi lebih asam gitu. Jadi mungkin dipegang, dirasakan, dicium gitu ya. Mungkin tipsnya seperti itu. Jadi yang harus edukasi diajarkan ya, dok, ke anak-anak. Betul. Oke, nah ini ada fakta mitos lagi dok. Memuntahkan makanan dan minuman yang tertelan ini adalah pertolongan pertama mengatasi keracunan makanan. Ini fakta atau mitos nih dok? Itu justru malah mitos loh. Oh mitos? Iya, jadi justru kalau kita makan sesuatu yang sudah terkontaminasi jangan dipaksakan untuk dimuntahkan. Oke. Itu pertama, apalagi kalau misalnya makanan yang terkontaminasi tersebut terkontaminasi bahan kimia. Itu kenapa nih dok? Itu malah bahaya, karena justru yang kita muntahkan itu, yang kita paksa muntahkan malah akan menyebabkan iritasi di kerongkongan. Oh oke. Gitu. Jadi menambah jangan masalah ya. Betul, menambah masalah. Jadi jangan berusaha malah dimuntahkan gitu ya. Kemudian tidak dimuntah-muntahkan pun sebenarnya hati-hati, karena gejalanya salah satu yang berat adalah muntah yang berulang kan. Akhirnya malah jadi menyebabkan dehidrasi yang semakin berat. Oke dok, baik. Berarti mitos ya dok ya? Iya. Nah ini selanjutnya nih dok. Saat keracunan makanan, ini sebaiknya korban tidak diberi makan dan minuman apapun. Ini fakta atau mitos nih dok? Itu juga mitos ya. Ini mitos juga iya, justru kasihan banget karena kan ini lagi dalam kondisi muntah-muntah misalkan, terus maaf ya diare-diare yang banyak gitu berkepanjangan. Nah itu justru harus diberikan minuman paling penting, karena untuk menjaga hidrasi dari orang yang terkontaminasi makanan yang beracun tersebut. Plus juga harus dikasih makanan, kalau nggak dia malah nggak dapat energi apapun. Tapi mungkin memang misalkan dikasih makanan kan sulit menerima ya, nah itu yang harus diwaspadai gitu. Paling tidak minuman dan segera dibawa ke pusat kesehatan terdekat gitu. Kalau udah sampai tidak bisa mengkonsumsi apapun ya. Oke, kalau boleh diinfokan ini makanan minuman apa sih dok yang boleh diberikan? Apakah oralit atau apa nih dok? Boleh, oralit salah satunya tentu boleh, karena oralit kan sebagai pengganti elektrolit dan cairan. Air putih tentu itu yang paling penting justru. Makanannya tetap makanan yang bersih, mungkin makanan yang lunak yang mudah dicerna gitu. Tapi jangan tidak diberikan apapun gitu saking khawatirnya gitu ya. Harus, jadi paling penting adalah air putih, sebagai tambahan seperti oralit juga diperbolehkan. Oke, baik dok. Nah ini pertanyaan selanjutnya dok. Ini biasanya di Indonesia sering terjadi keracunan massal dok. Biasanya orang-orang kan panik. Ini bagaimana sih dok cara pertolongan pertamanya nih? Ya, pertama sebenarnya kalau sudah ada keracunan massal, nomor satu justru jangan panik dulu nih. Itu yang paling jangan penting. panik ya. Jangan panik. Jangan panik, kemudian melihat sekitar. Biasanya ada penanggulangan bencana tuh gini, pisahkan dulu mana sih yang gejalanya ringan, mana yang gejalanya berat. Jadi kan itu yang harus ditangani terlebih dahulu. Jadi yang menemukan, pisahkan dulu nih mana yang sampai berat tuh, misalnya sampai ada yang kejang dan sebagainya ya, atau cuman ya nyeri-nyeri perut gitu, nggak sampai muntah, nggak diare. Setelah dipisahkan, ya itu tadi pertolongan pertama, boleh berikan cairan terlebih dahulu untuk mencegah hidrasi, lalu lapor pada puskesmas atau dinas kesehatan setempat ya. Kemudian yang memang sudah berat langsung segera dibawa ke fasilitas kesehatan. Oke, berarti kuncinya jangan panik aja justru. Berarti jangan panik ya pemirsa, dan tetap tadi diberikan cairan ya dok. Ya, paling enggak air putih gitu ya, jangan ya, yang aneh-aneh gitu ya dok. Benar. Nah pemirsa, setelah ini kita akan menjawab pertanyaan Instagram dari pemirsa yang sudah mengetik pertanyaan di Instagram @hidupsehat TV1. Tapi kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan kembali sesaat lagi.